Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Untirta dengan anggota ada Risa Liana, Siti Padlia, Nisha Mauleni Umayyah, dan Deviani Larissa. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pemanfaatan bioteknologi modern dalam pembuatan jagung BT atau Bacillus thuringiensis. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui gambar, siswa dapat menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui video, siswa dapat menguraikan proses bioteknologi pada jagung BT dengan tepat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, tadi kan sobat sudah mengetahui penjelasan dari bioteknologi. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan mengenai jenis-jenis bioteknologi. Tahukah kamu jenis-jenis bioteknologi? Secara umum, ada 2 jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk. Misalnya, pembuatan tape dengan menaburkan ragi ke permukaan singkong dan mendiamkannya selama 3 hari. Proses ini memerlukan bantuan mikroorganisme berupa jamur Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter aceti. Hasilnya, mikroorganisme tadi mengubah rasa singkong menjadi manis dan mengeluarkan aroma yang khas. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa genetika serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Di dalam rekayasa genetika terdapat rekombinasi DNA, yaitu proses penyatuan molekul DNA dari 2 spesies yang berbeda yang dilakukan di luar sel hidup. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan spesies baru yang lebih unggul. Contoh produk bioteknologi modern antara lain jagung BT, tomat flavor saver, vaksin, hormon insulin, hingga bayi tabung. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai jagung. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan jagung BT? Jagung BT adalah jagung hasil rekayasa genetika yang telah disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis. Gen yang diambil dari bakteri tersebut adalah gen penyandi protein BT atau delta endotoxin yang dapat membunuh larva hama Lepidoptera. Hama tersebut dapat mengurangi hasil panen jagung hingga 30%. Protein toksin BT mampu berikatan pada dinding usus dan dapat menyebabkan hama berhenti makan. Selanjutnya, toksin akan menyebabkan dinding usus pecah dan bakteri usus berpindah ke rongga tubuh dan berkembang biak dalam darah. Akibatnya, hama Lepidoptera akan mati karena keracunan darah. Untuk memasukkan gen ke dalam jagung digunakan suatu proses yang disebut transformasi. Beberapa metode transformasi yang telah diaplikasikan pada jagung adalah penembakan mikroproyektil.
dan transformasi yang dimediasi oleh Agrobacterium tumefaciens. Jenis jagung ini telah dipasarkan di dunia dengan merek dagang Yieldguard, Knockout, atau Hercules. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan jagung BT. Tanaman jagung BT yang telah ditanam di berbagai negara lain memberikan keuntungan dan manfaat bagi para petani, berupa penurunan pemakaian insektisida dan ketahanan terhadap serangan hama. Selain itu, tanaman jagung BT memiliki ketahanan terhadap jamur toksin dari Fusarium yang menyebabkan tongkol jagung busuk. Sedangkan jagung non-BT tidak tahan terhadap jamur toksin tersebut sehingga mengalami kerusakan berat. Nah, berdasarkan manfaat dan keuntungan tersebut, jagung BT memiliki prospek dan peluang untuk dimanfaatkan di Indonesia. Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh jagung BT salah satu tanaman transgenik yaitu yang pertama, berpotensi menyebabkan terjadinya erosi plasma nutfah, di mana salah satu contohnya adalah adanya jagung BT transgenik yang mengandung gen resisten pestisida menjadi penyebab matinya larva spesies kupu-kupu raja. Yang kedua, terjadinya pergeseran gen, di mana pergeseran gen ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur dan tekstur tanah di sekitar tanaman. Yang ketiga, terjadinya pergeseran ekologi, di mana pada awalnya tanaman tidak tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi, kadar garam maupun asam tinggi, tidak bisa memecah selulosa, lignin, dan lain-lain. Dengan adanya rekayasa pada tanaman tersebut menyebabkan timbulnya pergeseran ekologi yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi terganggu. Yang keempat, terbentuk barier spesies, di mana terjadinya mutasi gen pada beberapa mikroorganisme transgenik dapat menimbulkan barier spesies. Hal ini menyebabkan munculnya superpatogenitas pada mikroorganisme. Yang kelima, tanaman mudah diserang penyakit, di mana tanaman transgenik kalah bersaing dengan gulma yang tumbuh liar, karena gulma liar lebih bisa beradaptasi dengan segala jenis kondisi lingkungan di alam. Yang keenam, aspek ekonomi, di mana timbulnya persaingan antara produk pertanian hasil rekayasa dengan produk konvensional. Yang terakhir, menimbulkan efek toksik pada bahan pangan, di mana adanya penyisipan gen ke dalam tubuh organisme transgenik menyebabkan munculnya bahan kimia baru yang bersifat toksik pada berbagai bahan pangan. Apakah kalian tahu bagaimana pemanfaatan bioteknologi modern pada pembuatan jagung BT? Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk merekayasa jagung BT. Yang pertama yaitu ada elektroporasi. Pada metode elektroporasi ini, sel tanaman yang akan menerima gen asing harus mengalami pelepasan dinding sel hingga menjadi protoplas atau sel yang kehilangan dinding sel. Selanjutnya, sel diberi kejutan listrik dengan voltase tinggi untuk membuka pori-pori membran sel tanaman sehingga DNA asing dapat masuk ke dalam sel dan bersatu atau terintegrasi dengan DNA kromosom tanaman. Kemudian dilakukan proses pengembalian dinding sel tanaman. Nah, yang kedua yaitu ada metode karbid silikon. Nah, pada penggunaan karbid silikon, suspensi sel tanaman yang akan ditransformasi dicampur dengan serat silikon karbida dan DNA plasmid dari gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Kemudian dilakukan pencampuran dan pemutaran dengan vortex. Serat karbid berfungsi sebagai jarum injeksi mikro atau microinjection untuk memudahkan transfer DNA ke dalam sel tanaman. Dan metode ini telah digunakan dan menghasilkan tanaman jagung transgenik yang fertil. Yang ketiga yaitu ada metode penembakan partikel atau penembakan mikroproyektil.
Metode ini sering digunakan pada spesies jagung dan padi. Untuk melakukannya, digunakan senjata yang dapat menembakkan mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Mikroproyektil tersebut akan mengantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. Penggunaan senjata gen memberikan hasil yang bersih dan aman, meskipun ada kemungkinan terjadi kerusakan sel selama penembakan berlangsung. Nah, metode yang terakhir yaitu metode transformasi yang diperantarai oleh Agrobacterium tumefaciens. Nah, bakteri Agrobacterium tumefaciens ini dapat menginfeksi tanaman secara alami karena memiliki plasmid DI. Di dalam plasmid DI terdapat gen yang menyandikan sifat virulensi untuk menyebabkan penyakit tanaman tertentu. Gen asin yang ingin dimasukkan ke dalam tanaman dapat disisipkan di dalam plasmid DI. Selanjutnya, bakteri ini secara langsung dapat memindahkan gen pada plasmid tersebut ke dalam genom atau DNA tanaman. Setelah DNA asing menyatu dengan DNA tanaman, maka sifat-sifat yang diinginkan dapat diekspresikan oleh tumbuhan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Di dalam bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produk, misalnya pembuatan tape dengan menaburkan ragi ke permukaan singkong dan mendiamkannya selama 3 hari. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa genetika serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Contoh produk bioteknologi modern itu sendiri ada jagung bete, tomat clover saver, vaksin, hormon insulin, hingga pait tabung. Dalam pembuatan jagung bete, memanfaatkan bioteknologi modern yang dimana dengan adanya penyisipan gen penyandi protein BT atau delta endotoksin yang dapat membunuh larva hama Lepidoptera yang menyebabkan hasil panen berkurang. Nah, agar teman-teman dapat lebih memahami materi yang sudah dibahas tadi, silahkan teman-teman semua dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sediakan melalui link kuisis berikut. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pemanfaatan bioteknologi modern dalam pembuatan jagung bete. Semoga penjelasan dari kami bisa dipahami oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.